Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Putri Andini, kedua rekan saya yaitu Andis dan Fatur Rahman. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan analisis web, di mana web yang kita ambil yaitu rekrutmen TNI. Saya akan menjelaskan pengujian kecepatan dan menjelaskan juga hasil pengujian dari website rekrutmen TNI melalui GT Matrix. Pertama, kita akan menyalin link rekrutmen TNI terlebih dahulu. Kemudian memasukkan link di kolom GT Matrix dan mengklik di samping yaitu test your site. Di sini kita akan menunggu proses analisis dari web tersebut. Kita akan menunggu beberapa detik dalam proses analisis dari link tersebut. Baiklah, di sini akan muncul tampilan dari hasil analisis dari GT Matrix pada website rekrutmen TNI. Di bagian GT Matrix Create terdapat 3 parameter yang dianalisis keseluruhan dari performa website. Overall score pada parameter menampilkan hasil grade berupa huruf, di mana hasil terbaik ditandai dengan huruf A dan hasil yang baik ditandai dengan huruf B, sedangkan hasil terburuk ditandai dengan huruf F, di mana dari hasil analisis yang didapat pada website rekrutmen TNI yaitu dengan hasil grade D, di mana hal tersebut merupakan grade yang kurang baik. Performa pada hasil parameter ini artinya seberapa cepat ketika mengakses website dalam bentuk persen. Semakin tinggi nilai performa, maka semakin tinggi dalam mengakses website tersebut. Berdasarkan hasil GT Matrix, kita dapat melihat angka yang dihasilkan, yaitu terdapat angka 65%, di mana struktur kecepatan website ini dinilai kurang baik atau kurang lancar dalam mengakses website rekrutmen TNI. Pada bagian samping ini yaitu Web Vitals, terdapat 3 hasil parameter yang dianalisis. Web Vitals merupakan hasil pengukuran beberapa elemen inti pada suatu website yang berfungsi untuk menghitung berapa lama waktu loading dalam mengakses website. Web Vital ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rating web pada Google. LCP ini atau Large Contentful Paint pada bagian ini mengukur waktu loading elemen konteks yang terbesar seperti gambar atau teks heading sampai ditampilkan di pengguna. Standar maksimal pada GT Matrix yaitu 1,2 second berdasarkan analisis LCV atau Largest Contentful Paint memperoleh hasil 6,1 sekon. Jika dibandingkan pada standar maksimal pada GT Matrix,
dengan website rekrutmen TNI terbilang sangatlah lama. Dan di samping ini terdapat total blocking time atau TBT. Pada parameter ini mengukur waktu berapa lama loading halaman web sampai semua fungsinya agar bisa diakses oleh pengguna. Standar maksimal GTmetrix pada TBT atau total blocking time adalah 150 milisekund. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh GTmetrix pada web rekrutmen TNI ini didapatkan 28 milisekund. Jika dibandingkan dengan standar GTmetrix pada waktu loading pada halaman website rekrutmen TNI terbilang cukup kurang baik. Dan yang di sebelah ini CLC, yaitu Content Cumulative Layout Shift. Pada parameter ini mengukur perubahan layout halaman pas sampai loading sampai tampilannya benar sempurna. Skor standar maksimal pada GTmetrix yaitu bernilai 0,1. Berdasarkan analisis GTmetrix didapatkan hasil 0 jika dibandingkan dengan standar GTmetrix terbilang kurang baik. Sekianlah dari penjelasan pengujian kecepatan ini. Saya serahkan kepada Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan website yang telah teman saya uji. Dari hasil uji GTmetrix pada website rekrutmen.tni.mil.id, terdapat beberapa top isu yang mempengaruhi kinerja website, mulai dari top isu high hingga ada lagi top isu low. Top isu high efficiently encode image atau pengkodean gambar secara efisien. Jadi gambar yang ada pada website dapat mempengaruhi kinerja website. Jika ukuran gambar besar, di sini alur pendaftaran pada website rekrutmen TNI ukurannya 7,49 MB dapat jika kita mengkompres gambar, ya dapat mempengaruhi kinerja. Semakin kecil size-nya, maka semakin cepat juga gambarnya terbuka. Saran potential save-nya 7,27 MB. Yang kedua, top is yang kedua, high avoid enormous network payload atau hindari muatan jaringan yang sangat besar. Jadi muatan jaringan yang besar
membebani pengguna dan sangat berkolerasi dengan waktu muat yang lama. Seperti kita lihat di sini, URL-nya, transfer size-nya 7,50 MB. Caranya itu eh, kita dapat tunda sumber daya yang tidak penting. Kedua, kita bisa meminimalkan ukuran sumber daya. Ketiga, blok permintaan yang relevan. Cek permintaan yang relevan untuk memberikan halaman pemuatan yang lebih cepat bagi pengunjung berulang. Dengan caching diaktifkan, lebih sedikit byte yang ditransfer melalui jaringan saat browser mengambil sumber daya ini dari chat lokalnya, alih-alih mengunduhnya lagi dari server. Yang medium, serve static asset with an efficient check policy atau menyajikan aset statik dengan kebijakan cache yang efisien. Masa pakai cache yang lama dapat mempercepat kunjungan berulang ke halaman. Sarannya, jika file statik kita tidak berubah atau kita memiliki strategi yang tepat untuk check busting, maka sebaiknya alur kebijakan check kita menjadi 6 bulan atau 1 tahun. Untuk situs web yang telah selesai, hal-hal seperti file CSS, JavaScript global, logo gambar, dan lain-lain umumnya tidak dapat berubah. Jadi 6 bulan atau 1 tahun adalah masa kadaluarsa check yang baik untuk digunakan. Jika kita menggunakan WordPress atau pengguna CMS lainnya, kita dapat menggunakan plugin Chase untuk secara otomatis menyetel kebijakan Chase pada situs web. Yang keempat, medium use a content delivery network atau CDN atau gunakan jaringan pengirim konten. CDN dapat memberikan pengalaman web yang sama cepatnya kepada pengguna di seluruh dunia. Kemudian yang kelima, medium low, eliminate render blocking resource. Hilangkan sumber daya yang memblokir render.
Sumber daya memblokir. Cek pertama, pertimbangan untuk mengirimkan JavaScript atau CSS. Penting sebaris dan menangguhkan semua JavaScript atau CSS non-kritis. Sumber daya yang mungkin berkontribusi terhadap pemblokiran render meliputi URL ini. Di CSS bootstrapnya transfer size-nya 20,3 KB. Jadi kita bisa menghilangkan sumber daya yang memblokir render. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian tentang teknologi apa yang digunakan pada website rekrutmen TNI.mil.id menggunakan tools Bullwhip. Di sini kita melihat teknologi apa yang digunakan. Rekrutmen TNI.mil.id dengan menggunakan tools Bullwhip. Dia menggunakan framework Laravel PHP 7 dan kita juga dapat menggunakan extension dari Chrome untuk mengetahui teknologi apa yang digunakan pada website rekrutmen tni.mil.id menggunakan Weblazer. Di sini kita dapat melihat komentar videonya menggunakan YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan sebelumnya dari Putrani ini dan juga Fatur Rahman. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Andis, NIM 2019-225-185. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi apa yang digunakan dari web recruitment TNI sendiri.
di mana saya menggunakan web juga untuk mengetahui atau menemukan teknologi apa yang digunakan dari web tersebut. Nama websitenya itu builwith.com. Di sini saya sudah melakukan ini pengecekan, karena sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Pak Rahman bagaimana caranya. Langsung saja, tentunya analytic tracking dia menggunakan Google Analytics. Ini hampir semua website menggunakan Google Analytics untuk analytic and trackingnya. Nah, analytic tracking itu apa? Dia sebuah sistem untuk kita dapat melihat secara global website tersebut. Kita dapat menemukannya. Dan language sendiri atau bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, karena ini merupakan sebuah website Indonesia. Nah, langsung saja ke framework teknologi framework yang digunakan. Di sini dia menggunakan Laravel dengan bahasa pemrograman PHP 7. Laravel, kalau berbicara soal Laravel itu apa? Laravel itu adalah sebuah framework yang berbentuk MVC, Model View Controller, untuk membuat sebuah website. Nah, jenis-jenis Laravel tergantung dari versinya itu sendiri. Tergantung dari versinya sendiri, versinya pun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbeda. Ada yang memakai bahasa pemrograman PHP 5, 7, atau bahkan PHP 9 sudah ada. Nah, Laravel ini mungkin kurang lebih sama dengan Pointer atau CI ya, bisa disebut CI. Nah, kelebihannya itu apa? Dia ketika kita membuat sebuah website dibandingkan dengan kita menggunakan native PHP native, dia lebih cepat kita mengerjakannya. Kemudian struktur codingan atau struktur folder yang kita gunakan nantinya itu lebih tertata dan terstruktur. Nah, namun ada juga beberapa kekurangan yang saya dapatkan, yaitu Laravel itu lebih cepat rilis versi terbarunya, jadi kita mepet-mepet untuk untuk kita pelajari versi-versi terbaru. Nah, kemudian kita lanjut ke untuk model ketika kita mengakses di mobile, dia menggunakan viewport meta dari Google. Terus ada ketika kita menggunakan iPhone misalkan, dia menggunakan iPhone mobile with icon dari iPhone itu sendiri, sama dengan iPhone. Nah, untuk content delivery network itu apa? Dia merupakan sebuah layanan untuk ketika kita mengakses laman HTTPS. Nah, dia akan mengembalikan dari ke klien itu sendiri. Nah, dia menggunakan CSDLib, CDN dan CDNJS. Ini merupakan JavaScript. Nah, ada juga Cloudflare, dia bagian dari, kalau nggak salah, dia bagian dari Firebase. Kemudian content management sistemnya dia pakai WordPress, sebuah CMS yang bisa kita gunakan CMS tanpa ngodingnya. Ini content management sistemnya mungkin lebih ke adminnya. Nah, dia menggunakan WordPress. Dan library-nya, kita beralih ke library, dia menggunakan HTML5. Bahasa ini bukan bahasa pemrograman sih, tapi dia sebuah apa ya, bisa dikatakan sebagai struktur dasarnya web sendiri, yaitu HTML5. Kemudian ada Slip.js, WoW, terus yang terkenal ada Popper.js, dia bagian dari JavaScript. Ini merupakan JavaScript library yang digunakan ketika membangun website ini. Kemudian di bagian
SSL Certificate. SSL Certificate itu apa? Dia merupakan sebuah keamanan dari untuk mengakses, ketika kita mengakses website, tentunya terkadang ada malware yang ada di dalam website tersebut, makanya digunakan SSL Certificate untuk melindungi website itu. Kemudian web servers, nah dia menggunakan Nginx. Kalau misalkan kita lebih mengenal Apache, itu Nginx itu sendiri sama halnya dengan Apache. Dia merupakan jalur atau uh, ya jalur untuk mengakses ketika kita mengakses HTTPS atau HTTP, dia akan sebagai jalurnya. Kemudian apa lagi ya, Hmm, widgetnya dia menggunakan widget itu lebih ke tampilannya. Nah dia menggunakan Google Phone dari uh, Google Phone API. Terus pluginnya dia juga menggunakan WordPress. Ada dia menggunakan template juga. Nah ini merupakan widget yang biasanya kalau dalam ini kita sebut apa ya, penyempurna dari tampilan itu sendiri. Oke, mungkin uh, cukup cukup kalau misalkan kita mengenal kita ingin mengetahui teknologi apa yang digunakan dari website rekrutmen TNI ini. Nah, kita bisa menggunakan Bullwit. Masih ada website-website lain yang dapat kita gunakan, cuman saya di sini menggunakan Bullwit. Nah, kemudian kita lanjut ke oke, kita deteksi malware dari rekrutmen TNI. Sejauh dari yang saya coba di sini, saya menggunakan uh, security.net ya, atau check security.net untuk melakukan testing malware dari rekrutmen TNI. Kenapa kita membutuhkan pengecekan malware? Nah, karena tentunya kadangkala ada malware yang tersembunyi di dalam website tersebut. Ketika kita akses, maka dia akan masuk ke dalam komputer kita. Nah, dia akan merusak dari apa folder-folder yang ada di dalam komputer kita ataupun file-file yang ada dalam komputer kita. Nah, di sini ketika setelah saya cek, setelah saya melakukan cek malware, ini caranya tinggal kita masukkan uh, di sini kita akses cek security.net. Jadi kita tinggal masukkan ini link atau alamat URL dari recruitment.tni ataupun website yang akan kalian cek malwarenya. Tinggal kita scan website, tunggu beberapa detik atau beberapa menit. Nah, hasilnya seperti ini. Jika ada malware yang terdeteksi, di sini bakalan ada tulisan malware apa saja yang terdeteksi dalam website tersebut. Di sini juga terdapat IP address dari tentunya IP address public dari websitenya. Kemudian dia running di dalam kan tadi di sini kita ada dia runningnya di ya, web servernya itu dia runningnya apakah Apache atau Nginx atau HTTPD. Dia runningnya di Nginx. Untuk sekarang dia runningnya di Nginx. Hostingnya dia tidak dapat, dan CMS-nya juga dia tidak dapat. Nah, di sini terdapat 9 site is not blacklist. Ada 9 blacklist yang tercentang, yaitu ada yang domain clean by Google safe browsing, dia aman.
kemudian domain clean by MCF dia aman, dan ketika kita pakai Yandex juga atau Opera dia juga aman. Ini juga keuntungan atau kelebihan dari Laravel, dia keamanannya cukup lebih di atas daripada framework PHP lainnya. Oke. Ini juga sudah bagus ya, critical indikatornya, dia low security risk, sudah lumayan. Nah, mungkin cukup sekian ya dari apa yang saya jelaskan tentang teknologi apa saja yang digunakan dalam rekrutmen TNI, ataupun malware, apakah ada malware di dalam website tersebut, yaitu rekrutmen TNI, ataupun apakah tidak ada malware. Oke, cukup sekian saya dari saya sendiri dari kelompok 8 mewakili menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.